Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Sejak kapan rendang itu punya agama? Itu pertanyaan yang tidak berfaedah. Jangan pernah mengecilkan siapapun, apalagi kalau sudah menjadi tradisi. Ini bermula dari beredarnya kabar nasi padang babi beberapa waktu lalu. Terkait itu, sejumlah orang menyinggung soal rendang punya agama. Mimma fil ardi halalang thayyibah. Pernyataan Gus Miftah yang bertanya, sejak kapan rendang punya agama pun membuat geger. Maka dari itu, Ustadz Adi Hidayat menanggapi. Ia mengungkapkan bahwa pertanyaan itu kurang kerjaan dan kurang berfaedah. Kan sama saja. Artinya itu pertanyaan yang tidak berfaedah. Kata Ustadz Adi Hidayat, rendang merupakan produk budaya Minang, sedangkan Minang itu punya falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah. Rendang itu produk masyarakat Minang. Budaya di Minang, falsafahnya berbunyi adat bersanding syarak bersanding kitabullah. Karena itu setiap yang keluar dari Minang lekat dengan syariat walaupun produk makanan. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, sesuatu yang sudah jadi tradisi jangan dikecilkan dan jangan dipersoalkan, malah nanti yang muncul adalah kegaduhan. Menurutnya, rendang itu sudah menjadi tradisi atau produk budaya Minang, sedangkan melihat falsafah Minang, maka semua yang keluar dari Minang artinya berupa syariat. Dia menjawab sejak kapan rendang punya agama, yaitu sejak Batik Angklung punya kewarganegaraan. Nah itu agak janggal. Karena itu kalau ada yang sudah jelas jangan aneh-aneh lah ya, supaya tidak muncul kegaduhan-kegaduhan ya. Dia menjelaskan, sesuatu yang sudah menjadi adat maka otomatis akan menjadi hukum. Itu dari sisi kaidah fikih atau usul fikih. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi bagian dari budaya yang melekat. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-adatul muhakkamah. Kalau sudah melekat, alhamdulillah, sudah melekat, sudah baik, dikenal dengan itu, maka jadi hukum. Kalau sudah jadi hukum, maka dikenal oleh masyarakat. Kalau berbeda dengan itu, rasanya nanti ada sesuatu yang nyeleneh, menyimpang. Kaidah yang dimaksud adalah al-adat al-muhakkamah. Artinya jelas, Ustadz Adi, kalau sesuatu itu sudah melekat, maka dikenal baik, maka dengan itu auto jadi hukum. Jadi jangan tanyakan tentang agamanya. Kalau bertanya tentang agama pada makanan, itu pertanyaan kurang kerjaan. Paham ya? Maka jawabannya pun dijawab dengan yang senafas dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalang thayyibah. Wahai para manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Kewajiban makan makanan yang halal itu kan untuk orang Islam ya. Orang non-Islam ya terserah mau makan apa. Termasuk mau dimasak dengan bumbu apa, dengan cara apa, ya selera mereka. Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non-halal. Sehingga ketika melihat makanan non-halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup nggak usah dibeli, selesai. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak, Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 082228470705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh solehah menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Nah, kalau sudah, Anda bisa lihat yang halaman 210 ya, yang berkontribusi untuk merumuskan angka seperti ini itu orang Arab. Ya, kita menghargai setiap penemuan yang bermanfaat, begitu kan? Nah, karena itu jangan pernah mengecilkan siapapun. Ya, jangan pernah mengecilkan siapapun, apalagi kalau sudah menjadi tradisi. Ya. Ada pertanyaan, sejak kapan rendang itu punya agama? Maka dijawab, apa jawabannya?
sejak batik, calung, angklung punya kewarganegaraan. Paham? Sejak kapan rendang punya agama? Sejak batik, calung, dan angklung punya kewarganegaraan. Paham jawabannya? Paham. Kalau batik diklaim sama Malaysia, mau tidak? Tidak. Orang Indonesia akan mengatakan batik itu budaya Indonesia, sudah melekat. Calung, angklung itu budaya Indonesia, melekat ke Indonesiaannya. Karena itu tidak ingin diklaim oleh negara-negara lain. Pertanyaannya, sejak kapan batik punya kewarganegaraan? Kan sama saja. Artinya itu pertanyaan yang tidak berfaedah. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi bagian dari budaya yang melekat. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-'adatul muhakkamah. Kalau sudah melekat, yarhamukallah, sudah melekat, sudah baik, dikenal dengan itu, maka jadi hukum. Kalau sudah jadi hukum, maka dikenal oleh masyarakat. Kalau berbeda dengan itu, rasanya nanti ada sesuatu yang nyeleneh, menyimpang. Rendang itu produk masyarakat Minang. Budaya di Minang, falsafahnya berbunyi, adat bersanding syara, syara bersanding kitabullah. Karena itu setiap yang keluar dari Minang lekat dengan syariat, walaupun produk makanan. Jadi jangan tanyakan tentang agamanya. Kalau bertanya tentang agama pada makanan, itu pertanyaan kurang kerjaan. Paham ya? Maka jawabannya pun dijawab dengan yang senafas dengan itu. Jelas? Karena saya pas mau ngajar ada pertanyaan itu gitu kan. Nah itu agak-agak janggal. Karena itu kalau ada yang sudah jelas jangan aneh-aneh lah ya, supaya tidak muncul kegaduhan-kegaduhan. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.